Halo, jumpa lagi di channel YouTube Dynamics Auto Sound. Di video kita kali ini, kita akan bahas audio di Mitsubishi Pajero Sport. Ini mobilnya baru direstorasi cat ulang. Untuk audionya ini kita menggunakan Alpine ELX W660E double din 7 inch. Lalu speakernya menggunakan Flux Sporty dan speaker belakangnya menggunakan Alpine Coaxial. Power menggunakan Crescendo Evo 16 channel dan subwoofer menggunakan Ground Zero 8 inch. Kita tidak pakai prosesor, hanya mengandalkan prosesor head unit Alpine ELX W660E ini. Jadi head unit Alpine ini memang rekomendasi dari workshop kami dan hasilnya tidak perlu diragukan lagi. Ya, semoga menjadi referensi buat kalian yang memiliki Pajero Sport atau mobil Fortuner juga bisa diaplikasikan ke mobil ini. Kita akan bahas satu persatu. Subwoofernya menggunakan Ground Zero 8 inch, serinya uranium. Ini kita taruh di bagasi, dibikin box sudut. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu proses pemasangan peredam di pintu depan. Ini kita sering banget melakukan pemasangan peredam ini supaya hasil suaranya juga jauh lebih bagus. Mungkin kalau kalian nggak mau ganti speaker, hanya pasang peredam, hasilnya pun bahkan beda. Apalagi ganti speaker ya. Nah, sekarang kita bisa lihat proses pemasangan peredam bagian dalam lapisan pertama menggunakan alat roller sehingga dapat menempel dengan baik. Kita lihat ini sampai tulang-tulangnya kita tutup semua peredam. Jadi salah satu rekomendasi adalah merek Ground Zero. Kalian juga bisa pakai merek lain dan banyak jenis peredam ya. Ada yang aspal, ada yang aluminium. Silakan kalian pilih sendiri. Nah, ini lapisan keduanya juga sangat penting sehingga pintunya menyerupai box. Hasilnya apa sih? Dengungnya bakal berkurang pada mid bass. Biasa suka bunyi dengung ngung gitu kan. Nah, ini akan berkurang dan suara bassnya itu akan terasa lebih kencang. Jadi logika awamnya seperti itu. Makanya penting banget pemasangan peredam. Dan kita bisa lihat proses pemasangan peredam di workshop kami, kita tidak meniban kabel originalnya ya. Karena kalau biasanya kan kabel original di dalam langsung kita tempel peredam. Tapi kalau ada kabel yang rusak bermasalah akan susah. Apalagi di bengkel resmi pasti juga akan susah nih mendeteksi apakah ada kabel yang rusak atau gimana. Jadi kita copot dulu kabel-kabelnya, kita pasang peredam, baru kita pasang lagi kabelnya. Nah, setelah itu kita tutup lagi pakai busanya ini bawaan dari mobil sih. Karena dibuang sayang, kita tempel lagi. Nah, setelah itu kita proses pemasangan mountingnya. Ini kebetulan ada mounting plug and play untuk Mitsubishi. Setelah itu mounting speakernya kita tambah lagi dengan peredam. Jadi ring speakernya ini kita bungkus lagi dengan peredam atau bisa juga dengan sealant. Kenapa? Ini supaya tidak ada rongga yang keluar dari mounting tersebut. Jadi kita benar-benar peredam, dan selain itu karena bahannya plastik, kita pertebal lagi plastiknya supaya untuk mengurangi getaran pada mountingnya. Dan mungkin kalian bisa cek mobil kalian mountingnya apakah sudah bagus karena mempengaruhi suara speakernya. Nah, ini yang gak kalah penting, kabel speakernya kita jalan baru menggunakan kabel speaker Flux Alto, kita solder dan menggunakan headstring atau solasi bakar. Nah, sekarang kita akan bahas posisi tweeternya. Tweeternya ukuran 1 inch. Ini speakernya menggunakan Flux Sporty 2-way. Kita angle sesuai dengan posisi duduk ya. Kita pakai busur, jadi derajatnya ini benar-benar diperhatikan. Nggak asal staging, nggak asal ngarahin tweeter. Karena arah tweeter ini sangat penting banget. Kalau salah, panggungnya nggak akan fokus. Nanti akan merembet ke yang lain gitu loh. Bisa time alignment-nya jadi nggak bener gitu kan. Jadi memang perlu diperhatikan dengan baik ya. Nah, setelah itu kita finishing dengan bahan fabric, dan seperti ini jadinya. Dia tidak mau di pilar. Kenapa nggak mau di pilar A? Ada plus minus sih di pilar A sama di segitiga. Kalau di segitiga suaranya akan jauh lebih lebar, tapi tingginya memang kurang dapat. Kalau di pilar tingginya dapat, mungkin lebarnya nggak selebar di segitiga. Pilihannya balik lagi ke kalian ya, lebih suka di pilar atau lebih suka di segitiga ini. Memang kalau di segitiga terlihat OEM look. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih untuk di pintu tengah. Pintu tengah ini sama menggunakan peredam juga, Ground Zero, aluminium butir rubber 1,7 mili. Jadi selain fungsi peredam di pintu ini, pintunya seakan-akan menjadi box, plusnya itu adalah pada saat motor lewat, gerungan motornya tidak terlalu berisik. Jadi memang fungsinya banyak banget mengenai pasang peredam di pintu ini ya. Dan satu hal lagi yang kita harus lakukan setelah memasang peredam ini, pastikan peredamnya itu diurut dengan roller. Jadi benar fungsi peredamnya ini bekerja dengan baik karena dia menempel, menyatu dengan bodi. Nah, sekarang kita bahas powernya. Ini menggunakan Crescendo Evo 1 A16 channel untuk mendrive speaker depan, speaker tengah, dan subwoofer. Kabel RCA-nya menggunakan Flux Alto dan kabel speakernya juga sama menggunakan Flux Alto.
Ya, karakter Ersia Flux Alto ini memiliki ciri khas suara yang tebal dan suara high frekuensinya juga tidak terlalu dominan ya. Ini ada built-in crossover sebenarnya di powernya, tapi kita bypass karena sudah ada crossover di head unit. Untuk kabel supply menggunakan kabel supply Flux 8 AWG, kabel speaker menggunakan Flux Alto, dan kabel subwoofernya menggunakan Mas Engineering. Dan posisi pasif crossover kita taruh di bawah jok. Ini ada setelan level dB-nya supaya gampang disetel, makanya kita taruh di bawah jok. Kalau taruh di pintu cenderung kena air dan bisa berkarat. Nah, untuk box subwoofernya ini yang kita bisa lihat, pada umumnya cetak fiber di bagian bodi kan. Nah, ini kita full MDF. Jadi pemakaian fiber dan dempul itu hanya untuk bentuknya saja, dan untuk bagian yang terlalu melengkung yang tidak bisa pakai MDF. Nah, jadi hasilnya seperti ini di box sudutnya. Ya, ada juga yang jual box pada umumnya yang sudah jadi. Kita harus cek dulu bahan yang dipakai apa, cukup tebal nggak, karena akan mempengaruhi suara subwoofernya juga loh. Jadi kita mesti bener-bener boxnya bagus, jangan sampai sudah beli subwoofernya yang bagus tapi boxnya bikinnya asal-asalan. Hasilnya juga nggak akan bagus. Kita bisa lihat ya, ini full MDF dari atas, samping semuanya udah full. Kayunya ini MDF-nya menggunakan 18 mili. Dan sistem box subwoofernya ini seal, kubikasinya juga tidak terlalu besar. Nah, ini kita finishing dengan bahan vinil, lalu kita custom grill supaya subwoofernya aman dari benturan. Nah, head unitnya menggunakan Alpine W660, prosesornya pakai original bawaannya Alpine. Mari kita simak, siapkan headphone. Enjoy guys! Köper alltid sina kläder för små. Viola har ett hår och aldrig har grejt att justera. Viola har en vän och aldrig har grejt att distrahera. Viola har ett sjal och aldrig har grejt att drapera. Viola har en gammal bil. Viola kör en messen dit du vill med den. Jadi gimana garapan audio dynamic? Mantap. Mantap ya? Iya. Suaranya? Maknyus. Nah, yang penasaran silahkan kunjungi workshop kami di Sunter dan di Serpong. Thank you.